Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Leovani, NIM 205042, dengan dosen pembimbing Ibu Wirdatul Aini dan Ibu Nurul Hayati. Baiklah, kali ini saya membahas hasil penelitian saya mengenai identifikasi kebutuhan belajar, di mana saya melakukan penelitian kecil terhadap 5 orang. Saya melakukan penelitian pada tanggal 2 Mei 2021 di Nagari Talangmaur, Kecamatan Mungka. Adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama, menentukan sasaran. Sasaran yang saya ambil pada penelitian ini remaja tamatan sekolah menengah atas, remaja pengangguran, dewasa pertengahan, dan dewasa akhir. Yang kedua, alat menemukan data. Dalam menemukan data, saya melakukan penelitian secara langsung terhadap sasaran yang saya teliti. Yang ketiga, pelaksanaan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya melakukan pengumpulan data atau penelitian selama 2 hari. Alat media yang saya butuhkan, buku, pena, dan HP. Saya melakukan survei terhadap remaja tamatan SMA, remaja pengangguran, dewasa pertengahan, dan dewasa akhir. Yang keempat, selanjutnya pengolahan data. Selanjutnya, analisis data dan kesimpulan. Data yang pertama yaitu remaja pengangguran yang bernama Sri Delminta, merupakan remaja menganggur tamatan dari sekolah menengah kejuruan dengan jurusan yang diambilnya waktu sekolah menengah kejuruan yaitu jurusan komputer. Dengan jurusannya tersebut, maka setelah tamat dari SMK, dia membutuhkan suatu kebutuhan belajar mengenai komputer untuk menambah pengetahuannya mengenai komputer, supaya nantinya dia bisa mencari kerja berdasarkan pengetahuan atau keterampilan tentang komputer. Maka dia membutuhkan kebutuhan belajar mengenai komputer. Yang kedua, saya melakukan penelitian terhadap Ibu Ermanita. Dari penelitian yang saya lakukan terhadap Ibu, bahwa Ibu Ermanita juga membutuhkan suatu kebutuhan belajar di bidang merajut, karena Ibu Ermanita memiliki suatu keterampilan di bidang merajut. Jadi, jika ada suatu program di bidang merajut, maka akan lebih menambah keterampilan di bidang merajut untuk memanfaatkan waktu luang yang dimiliki Ibu Ermanita tersebut. Yang ketiga yaitu Saudari Dania Reno Putri, yang merupakan remaja menganggur yang memiliki suatu keterampilan memasak. Maka dari itu, saudari membutuhkan kebutuhan belajar di bidang memasak untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Maka jika dia sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka dia berencana nantinya akan membuka toko berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu pada Ibu Mas Mimar, yang merupakan salah satu masyarakat di kampung saya yang membutuhkan kebutuhan belajar mengenai menganyam. Dia sudah menganyam sejak dahulu, maka Ibu Mas Mimar pengen untuk menambah keterampilannya. Maka oleh sebab itu, dia juga membutuhkan kebutuhan belajar di bidang menganyam. Selanjutnya, data yang kelima yaitu dari penelitian yang saya lakukan terhadap Saudari Dwi Ningrum Adianti, bahwa Saudari Dwi juga membutuhkan suatu keterampilan belajar di bidang menjahit, karena Saudari Dwi memiliki suatu keterampilan di bidang menjahit. Jadi, jika ada suatu program di bidang menjahit tersebut, maka akan lebih menambah pengetahuan dan keterampilan Saudari Dwi di bidang menjahitnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang saya lakukan tersebut, remaja yang menganggur dan lansia tadi
saya dapat menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan suatu kebutuhan belajar untuk menambah wawasan dan keterampilan yang telah dimiliki mereka. Seperti pada remaja, pembentukan seorang remaja juga sangat ditentukan dari segala hal yang diterimanya. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan agar mampu membentuk remaja yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Salah satunya berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Remaja butuh untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal bekerja, sedangkan lansia membutuhkan pengembangan keterampilan yang digunakan sebagai pengisi waktu kosong. Maka dari itu, mereka sangat membutuhkan sekali kebutuhan belajar untuk melatih keterampilan yang dimilikinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.